Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syahidan, menjadi saksi, kemudian menjadi mubasyiran, pembawa kabar gembira, juga menjadi naziran, menjadi pemberi peringatan, dan da'iyan ilallah, menjadi da'i yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya. Jadi bukan hanya mengajak ke jalannya Allah, tapi juga mengajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah pernah memberikan penjelasan bahwa beda antara mengajak ke jalan Allah dengan mengajak kepada Allah. Kalau mengajak ke jalannya Allah itu mengajak untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian mengajak kepada Allah SWT yaitu mengajak untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mengetahui hukumnya, tapi mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian dari itulah yang insyaallah dibahas ya di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu kitab Subdatul Asrar fi Tahqiqi Ba'di Masyaribil Akhyar. Saya bacakan lanjutan dari apa yang telah kita kaji pada pertemuan yang sebelumnya. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa fi hadzal maqami aidan yuqalu lahu al-ilmu wal alimu wal ma'lumu wahidun la ghaira id al-ghairiyatu huna yakunu bihasabil mafhumi wal i'tibari faqat
fatahaqqaq ila batini isyaratiha, ila batini isyaratiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam a'rafukum billahi a'rafukum bi anfusikum, wa qauluhu aidan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa zada alaihi ba'duhum biqauli man arafa rabbahu jahila nafsahu, wa man jahila nafsahu kalla lisanuhu, wa qala wa man arafa rabbahu kalla lisanuhu fa'lam wa ta'ammal fa innahu min daqaiqil ulumi wassalam. Penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, wa fi hadzal maqami aidan, termasuk juga bagian dari maqam, dari kedudukan ini, yaitu apa yang diistilahkan dengan al-ilmu wal alim wal ma'lum wahid. Ilmu dan yang mengetahui dan yang diketahui itu satu saja. Antara yang alim, yang mengetahui yaitu Allah SWT, dan maklum apa yang diketahui itu satu saja. Begitu juga ilmu. Karena istilah ghairiyah di sesungguhnya secara hakikat tidak ada yang lain, hanya satu saja, yaitu yang alim. Nah, istilah al-ghairiyah selain Allah itu hanyalah sekedar mafhum, sekedar pemahaman dan i'tibar, penyandaran semata-mata saja. Tapi kalau secara hakikat sebetulnya hanya satu saja. Nah, pahamilah dengan baik batin isyarat, apa yang terkandung di dalam isyarat pada sabda Nabi SAW, a'rafukum billahi a'rafukum bi anfusikum. Yang paling mengenal Allah itu adalah yang paling mengenal dirinya. Wa qauluhu aidan, dan juga sabda Nabi SAW, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia telah mengenali Tuhannya. Wasada alaihi ba'duhum, sebagian ulama menambahkan ya, dengan perkataan man arafa rabba jahila nafsa. Barang siapa yang mengenali Tuhannya maka dia kemudian jahila nafsa, tidak mengenali lagi dirinya. Wa man jahila nafsa, dan barang siapa yang jahil, yang tidak mengenali lagi dirinya, kalla lisanuhu, maka kelula lidahnya, dia tidak bisa lagi untuk berkata-kata. Wa qala, juga perkataan wa man arafa rabba kalla lisanuhu, barang siapa yang mengenali Tuhannya maka kelulah lidahnya. Fa'lam wa ta'ammal, ketahuilah itu dan renungkanlah. Fa innahu min daqaiqil ulumi wassalam, karena itu adalah bagian dari pengetahuan dan keselamatan yang bersifat terperinci. Nah, kita mulai pada apa yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dalam pandangan ulama-ulama tasawuf sebetulnya secara hakikat yang ada itu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hakikat, jadi secara hakikat yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat dia tidak ada. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bayang-bayangnya Allah, zillullah, atau diistilahkan juga oleh ulama kita adalah tajallinya Allah, refleksi, pantulan, manifestasi, ya, perwujudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap, di situ adalah wajahnya Allah. Maksudnya apa di situ wajahnya Allah? Tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara hakikat hanya Allah saja yang ada.
Karena yang disebut ada itu adalah yang qaim bizatihi, qaim binafsihi, yang ada dengan zatnya sendiri, yang ada dengan dirinya sendiri. Itu yang disebut ada sesungguhnya, yang ada dengan dirinya sendiri. Nah, yang ada dengan dirinya sendiri itu hanya Allah saja. Selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada dengan dirinya sendiri. Tapi dia qaim bi ghairi, ada karena ada yang lain. Yang lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Langit misalnya, apakah langit itu ada dengan dirinya sendiri? Tidak, dia ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Bumi ini, apakah bumi ini ada dengan dirinya sendiri? Tidak, bumi ini ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Kita ini manusia, apa kita bisa mengadakan, mewujudkan, menciptakan diri kita sendiri? Kita tidak bisa. Jadi kita ini diadakan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari ketika menguraikan makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ada banyak pemaknaannya. Minimal ada 8. Nah, minimal ada 8. 1, la ilaha illallah artinya la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, itu yang paling sering kita terjemahkan. Yang disembah kita terjemahkan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi sebetulnya tidak hanya sebatas itu saja. La ilaha illallah juga maknanya la matlubah illallah, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dituntut kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah juga maknanya adalah la maksudah illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengajarkan misalnya sebelum masuk di dalam salat, makna ini dihunjamkan ke hati, dikuatkan dengan ucapan lisan, ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang saya tuju. Tidak ada yang lain yang kita tuju, hanya Allah saja yang dituju dalam ibadah itu. Itu keikhlasan yang tertinggi. Meskipun ada keikhlasan di bawahnya itu. Misalnya ada yang ibadah, sholat, selain mengharapkan keridaannya Allah, dia juga ingin masuk surga. Dia sholat karena takut masuk neraka. Itu keikhlasan nomor 2. Ada yang paling rendah keikhlasannya, yaitu mereka yang beribadah selain mengharapkan ridha Allah, mengharapkan imbalan di akhirat, surga, terhindar dari neraka, juga masih mengharapkan imbalan di dunia. Nah, ini ikhlas juga Pak, tapi ikhlasnya orang awam. Misalnya ada yang rajin salat duha. Ya, kenapa dia rajin salat duha? Karena dia pernah mendengar ada yang ceramah atau dia pernah baca buku bahwa kalau rajin salat duha rezeki akan dilapangkan. Jadi dia salat duha itu dengan harapan rezekinya lancar, rezekinya lapang. Apa boleh seperti itu? Boleh, tapi ini keikhlasan orang awam. Ada yang rajin baca surah Al-Waqiah. Rajin baca surah Al-Waqiah. Dia pernah baca kitab, baca buku atau dengar ceramah. Man qara'a surat Al-Waqiah lam tusibhul faqa abadan. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah tidak akan pernah tersentuh kemiskinan selama-lamanya. Maka rajinlah dia membaca surah Al-Waqiah. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Tapi ini keikhlasan orang awam, keikhlasan yang paling rendah levelnya. Nah, bagi seorang arif billah yang mengenali Tuhannya, dia tidak akan berada lagi pada level seperti itu. Bahkan level 2 pun tidak. Apa itu level 2? Dia masih mengharapkan imbalan di akhirat. Ya, sehingga ada bahasa ulama kita, ulama tasawuf, yang kalau tidak dijelaskan dengan baik bisa disalahpahami. Apa bahasanya ulama kita? Rianya orang yang mengenal Tuhan itu lebih baik daripada ikhlasnya orang awam. Rianya orang yang mengenal Tuhan lebih baik daripada ikhlasnya orang awam. Jadi kalau orang yang mengenal Tuhan dia ria dalam ibadahnya, itu masih lebih baik daripada orang awam yang ikhlas. Karena kalau orang awam yang ikhlas, dia masih mengharapkan imbalan dunia. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan yang ria, kenapa dia disebut ria? Karena dia mengharapkan imbalan akhirat. Imbalan akhirat. Ini pun sudah disebut ria.
Karena yang ikhlas itu hanya yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin saya pernah sampaikan satu pertanyaan dalam bentuk pengandaian perumpamaan. Seandainya Pak tidak ada hari kebangkitan, seandainya tidak ada hari perhitungan amal, tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi kita kalau mati selesai urusan. Orang rajin salat, orang yang malas salat, orang yang tidak pernah salat sama sekali, sama saja akhir hidupnya. Begitu mati selesai. Dikubur, nah dibangkitkan lagi. Nah pertanyaannya kira-kira masih ada tidak yang mau salat? Tapi masih ada Pak, tapi masih banyak tidak yang mau salat? Nah, mungkin sedikit karena orang mulai berpikir, untuk apa saya salat? Nah tidak akan dibangkitkan juga. Lebih baik saya nikmati saja semua kesenangan-kesenangan di dunia ini. Itu kalau yang kita cari imbalan di akhirat. Tapi bagi orang yang meyakini bahwa la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada yang dituju kecuali Allah, tapi la marghubah, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah SWT. Nah, makna yang berikutnya lagi, ya, la ilaha illallah yang kelima, la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Makna yang berikutnya lagi, yang keenam, la ilaha illallah artinya la ma'syuqa illallah, tidak ada yang dirindukan dengan sepenuh kerinduan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna yang berikutnya lagi, ini yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, la ilaha illallah itu artinya la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Makna yang berikutnya lagi, la fa'ila illallah, tidak ada pelaku kecuali Allah. Tidak ada pelaku kecuali Allah. Apa ada dasarnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Di dalam Al-Quran, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Jadi kita juga bisa pindahkan kepada perbuatan yang lain. Misalnya mohon maaf, bukan saya yang membaca ketika saya yang membaca, tapi siapa yang membaca? Allah yang membaca. Maksudnya apa? Semua perbuatan yang terjadi di dunia ini sesungguhnya adalah mazhar perwujudan dari fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika melihat orang yang sesat sekalipun, kita tidak emosi, tidak mudah marah. Kenapa? Karena orang sesat itu adalah mazhar perwujudan dari nama dan sifatnya Allah. Jangan melihat Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai Al-Hadi yang memberi hidayah. Allah itu juga Al-Mudil yang menyesatkan. Jadi kalau ada orang yang tersesat, itu adalah mazhar perwujudan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada orang yang merasakan atau mengalami manfaat kebaikan dalam hidup, oh bukan sebatas itu saja mazhar dari sifatnya Allah. Karena Allah itu bukan sekedar an-nafi, tapi Allah juga ad-dar, yang memberikan madarat. Allah Subhanahu wa taala yang basit, yang melapangkan, tapi Allah juga yang kabid, Allah juga yang menyempitkan. Cuma ada namanya adab kepada Allah, ada namanya adab. Jangan juga kita ceramah segala puji bagi Allah yang telah menyesatkan orang-orang yang sesat. Ini tidak beradab sama Tuhan. Jangan juga kita ceramah segala puji bagi Allah yang telah menimpakan madarat kepada manusia. Tidak punya adab sama Allah. Coba lihat Nabi-Nabi Allah SWT. Misalnya ketika Nabi Ayub alaihissalam sakit, apa yang beliau ucapkan? Atau Nabi Ibrahim juga ketika sakit, apa yang Nabi-Nabi itu ucapkan? Wa idza maridtu fahuwa yasfini. Nah, ucapannya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu, kalau saya sakit, fahuwa yasfini. Ketika menyebut sakit, beliau tidak mengatakan Allah yang membuat saya sakit. Tapi begitu menyebut sembuh, beliau katakan Dia yang menyembuhkan saya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sakit itu juga datang dari Allah, tapi beliau tidak mengatakan Allah yang membuat saya sakit, Allah juga yang menyembuhkan saya. Yang beliau katakan wa iza maridtu, kalau saya sakit,
Begitu menyebut sakit, disandarkan kepada dirinya. Tapi begitu menyebut sembuh, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mesti diawali bahwa yang ada hanya Allah. Maka sebetulnya alim yang berilmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu saja yang ada. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini semua yang maklum namanya, diketahui, itu adalah mazhar dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti ini, Pak. Sebelum ada makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, apakah Allah SWT sudah punya ilmu tentang makhluk itu? Ada. Sebelum kita tercipta, apakah Allah sudah tahu bahwa model kita akan seperti ini? Sebelum kita kumpul saat ini, apa Allah sudah tahu? Allah sudah tahu. Maka apa yang kita lakukan saat ini itu hanyalah mazhar, perwujudan dari apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang alim ditanya, apa yang Tuhan lakukan sekarang? Dia menjawab, ya Allah mewujudkan apa yang sudah diketahuinya dan apa yang sudah ditetapkannya. Itu yang Allah lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mewujudkan apa yang menjadi fi'ilnya. Nah, itu juga lah yang diisyaratkan misalnya dalam hadis Nabi SAW, beberapa yang dikutip tadi. A'rafukum billah, a'rafukum bi anfusikum. Yang paling mengenal Allah, yang paling mengenal diri. Atau yang lebih populer, siapa yang mengenali Tuhannya, siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Saya pernah jawab ketika ada yang mempertanyakan, ada dua, Pak, ya. Satu, statusnya dulu, status ucapan ini. Ya, kalau ulama hadis mengatakan bahwa ini bukan hadis Nabi. Itu kalau ulama hadis. Karena ulama hadis punya standar, punya kriteria untuk menentukan apakah satu pernyataan itu hadis Nabi atau bukan. Kriterianya apa? Ada 5. 1, dia harus punya sanad, mata rantai yang jelas. Misalnya di kitab mana pernyataan itu ditemukan. Nah, terus penulis kitab itu ada tidak sanadnya sampai ke Nabi? Kalau ada berarti sudah memenuhi kriteria pertama. Tapi belum selesai. Kriteria yang kedua, setiap rawi periwayat yang ada dalam sanad itu, apakah semuanya adil? Tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, tidak melakukan perbuatan yang merusak kehormatan dirinya. Nah, sudah terpenuhi. Belum selesai. Kriteria yang ketiga, apakah semuanya dabit, cerdas semua, kuat hafalannya? Nah, kalau sudah terpenuhi, belum selesai. Apakah tidak ada ilatnya, tidak ada cacatnya yang tersembunyi? Nah, lalu yang kelima, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran? Karena tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin bertentangan, karena hadis fungsinya menjelaskan. Apakah masuk akal penjelasan bertentangan dengan apa yang mau dijelaskan? Kan tidak masuk akal. Jamaah dimuliakan Allah. Itu dari sisi hadis. Beda dari sisi tasawuf. Beda dari sisi tasawuf. Kalau dari sisi tasawuf tidak mesti ada kriteria yang seperti itu, karena ada namanya metode kasyaf. Metode kasyaf itu tersingkapnya hijab yang menutupi antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau kalau dalam konteks hadis antara seorang hamba dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi mendatangi seseorang, apakah dalam mimpi atau dalam keadaan sadar, lalu Nabi menyampaikan satu perkataan kepadanya, maka yang menerima itu dia akan meyakini, oh ini perkataan Nabi SAW karena Nabi menyampaikan kepada saya. Tapi ini kan sulit diverifikasi ketika kita menggunakan kriteria ilmu hadis. Nah, sama ucapan tadi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau kita kembalikan kepada ulama hadis, ya akan dikatakan itu bukan hadis. Misalnya ada satu kitab ditulis oleh Imam As-Suyuti, judulnya Al-Qaulul Asbah fi hadisi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Meskipun beliau sebut juga fi hadis, tapi di situ dinukil sekian banyak pendapat ulama hadis. Misalnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama besar, ulama hadis, ulama fikih dalam mazhab Syafi'i. Nah, beliau mengatakan bahwa ucapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, beliau mengatakan laisa bisabit. Perkataan itu tidak sabit, tidak kokoh.
tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalnya Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan itu maudhu, hadis palsu. Imam Az-Zarkashi, beliau sandarkan kepada perkataan ulama lain, Ibnu As-Sam'ani namanya, mengatakan bahwa ucapan man arafa nafsa faqad arafa rabbah itu bukan ucapan Nabi, bukan hadis Nabi, tapi ucapan seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Dan banyak lagi pandangan-pandangan ulama selain beberapa ulama yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau ulama hadis mengatakan itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari status, isi ucapan ini di dalamnya adalah kebenaran. Terlepas dari status dari perkataan tersebut, hadis Nabi atau bukan hadis Nabi, tapi isinya adalah perkataan. Nah, apa maksudnya? Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Ulama kita secara garis besarnya ada dua, ada dua penjelasannya. Yang pertama, cara untuk mengenali Tuhan itu adalah dengan mengenali diri. Jadi, kalau kita ingin mengenali Tuhan, kenali dulu diri. Maksudnya seperti apa ya rumusnya? Rumusnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan hamba. Kalau kita ini hina berarti Allah itu mulia. Kalau kita ini iftikar ilal ubudiyah, kita membutuhkan kepada ibadah, maka Allah itu punya sifat rububiyah. Kalau kita ini fakar, miskin, butuh, maka Allah itu ghina, maha kaya. Kalau kita ini bodoh, maka Allah itu berilmu. Jadi semakin kita mengenali diri, semakin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu satu cara. Cara yang kedua justru kebalikannya, yang mengatakan bahwa kalau seseorang mengenali dirinya itu tanda bahwa dia telah mengenali Tuhannya. Berarti yang pertama yang harus dilakukan justru adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu kita akan sadar akan keadaan diri kita. Nah, ini ada ungkapan menarik juga yang dikutip. Ketika seseorang mengenali Tuhannya, dia akan bodoh terhadap dirinya. Maksudnya lupa terhadap dirinya. Dia lupa terhadap dirinya. Begitu dia kenali Tuhannya. Pada saat itulah kalla lisanu, keluh lidahnya. Dia sudah susah lagi untuk berbicara. Tidak bisa lagi ditampung apa yang dia rasakan itu melalui kata-kata. Kala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, al-ajzu anil idraki idrak. Al-ajzu anil idraki idrak. Ketidakmampuan kita untuk menjangkau dalam pemahaman, itulah pemahaman itu sendiri. Jadi ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengenali Tuhan kita. Ketidaksadaran tentang hal tersebut. Sama juga wa alhaqau Ali radhiyallahu anhu biqauli wal bahsu an haqiqatihi zalika isra. Imam Ali kemudian melanjutkan, Abu Bakar mengatakan al-ajsu anil idrak. Ketidakmampuan untuk menjangkau dalam pemahaman itulah pemahaman. Imam Ali melanjutkan, dan kalau orang memaksakan diri untuk mencari-cari tentang itu, itulah kemusyrikan. Itulah adalah kemusyrikan. Kalau bahasa yang mudah dipahami, kullu ma khatara ala balik fallahu bihilafi. Semua yang terlintas dalam benakmu, Allah tidak begitu. Kalau ada yang terlintas di dalam benak, mungkin Tuhan begini bentuknya dan sebagainya, maka yakinlah Allah itu tidak seperti itu. Karena rumusnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah SWT. Nah, terakhir, wa fi hadzal maqam asara ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Nah, pada maqam inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam doanya, Allahumma zidni fika tahayyuran. Allahumma zidni fika tahayyuran. Ya Allah, tambahkanlah untukku tahayyur tentang dirimu. Tahayyur itu kalau diterjemahkan biasa kebimbangan. Perlu disyarah ini hadisnya. Ya. Li'anna tahayyur huwa ghayatul ma'rifah. Karena tahayyur itu adalah tujuan dari ma'rifah.
Kemudian beliau akhiri dengan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang hak itulah yang hak. Yang hak itu apa? Allah SWT. Nah, kama huwa fi nafsil amr, sebagaimana yang semestinya. Warsuqna tibah, dan anugerahkan kepada kami kemauan dan kemampuan untuk mengikuti al-haq itu. Tapi sebaliknya, wa arinal batila batila, perlihatkan juga kepada kami bahwa yang batil itu batil. Selain Allah semua batil. Ya. Fakazalika warsuqna ijtinaba, dan anugerahkan kepada kami ya Allah kemauan dan kemampuan untuk menjauhinya. Fafham zalika, maka pahamilah itu filkul secara keseluruhan. Saya jelaskan Pak tentang haira ini. Kalau diterjemahkan sederhana, haira artinya gelisah, bimbang, ragu. Apa makna itu yang dimaksud oleh para ulama tasawuf? Qala ba'dul arifin, beberapa ulama mengatakan awalul ma'rifah al-hairah wa akhiruha al-hairah. Pertama kali ma'rifah itu adalah hairah, kebimbangan. Akhirnya juga begitu. Ilmu, hurufnya kan ada 3, ain, lam, mim. Huruf ain modelnya begini, ain. Tahap awal seseorang yang ingin mengenali Tuhannya, ya, dengan ilmu dia akan mengalami hairah, kebimbangan atau keterkejutan. Mendengar penjelasan. Tapi kemudian dia terus menerus belajar, seperti huruf lam yang tidak ada ujungnya. Lam itu mau ditarik terus ke atas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai ke langit pun itu lam. Tapi setinggi apapun ilmu kita harus tetap seperti huruf mim. Mim itu dia punya kepala, kemudian ekornya ke bawah, tidak ada ujungnya. Jadi dalam belajar pertama kali seperti orang yang kebingungan. Lalu kemudian dia tuntut ilmu itu terus menerus, tidak pernah berhenti belajar seperti huruf lam. Dan setinggi apapun ilmunya tetap seperti huruf mim, harus tawadu, harus rendah hati. Tidak boleh menyombongkan diri. Awalul ma'rifah al-khairah. Akhirnya tetap begitu. Maksudnya apa akhirnya? Karena perjalanan tidak pernah berakhir. Jadi harus terus menerus menambah ilmu. Saya pernah sampaikan perjalanan menuju kepada Allah kalau mau disederhanakan 3 tahapannya. Tahap permulaan, pertengahan, dan akhir. Permulaan itu disebut irada. Orang yang berada di tahap itu disebut murid. Murid itu istilah tasawuf pada awalnya, murid. Sekarang kata murid digunakan untuk yang SD, TK, sebagainya. Murid itu awalnya istilah tasawuf. Orang yang berada di tahap awal perjalanan menuju kepada Allah, murid. Tahap keduanya disebut suluk. Orangnya dinamakan salik. Tahap akhirnya disebut wusul. Sudah sampai, orangnya dinamakan wasil. Terus kalau sudah sampai berakhir perjalanannya, tidak. Seandainya ditanyakan, siapakah orang yang paling jauh perjalanannya sudah, bahkan sudah sampai kepada Allah? Tentu jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terhadap Nabi apa perintah Allah? Wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan rabbi zidni ilman. Tuhan, tambahkanlah terus ilmuku. Tambahkan terus ilmuku. Sehingga Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, gurunya para ahli tasawuf, mengatakan, ya, apa kata beliau? Intaha aqlul uqala ilal hairah. Berakhir akalnya orang-orang yang berakal itu kepada hairah. Ya, dia akan sadar, oh ternyata kita memang tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Nah, tapi saya lebih senampak memahami ungkapan tadi. Al-khairah dalam arti seperti ini. Kita manusia ini di dalam hati harus ada raja pengharapan, harus juga ada khauf, ada rasa takut. Kalau yang ada di hati pengharapan saja, pengharapan, mungkin kita menjalani hidup tenang, tapi itu ketenangan semu. Kalau pengharapan saja di hati, cuma pengharapan.
Nah, tidak apa-apa itu orang berbuat dosa. Allah itu kan Maha Pengampun, paling diampuni juga nanti. Nah, jadi kita berbuat dosa pun tenang-tenang saja kehidupan, Pak. Tapi sebaliknya, kalau di hati cuma ada khauf, rasa takut, ini hidup tidak ada semangatnya sama sekali. Nah, biar bagaimana kita salat ini sepertinya tidak bisa khusyuk. Paling salat saya tidak diterima Tuhan. Nah, maka yang diajarkan dalam agama, jangan cuma berharap, jangan juga cuma takut. Beradalah di antara keduanya. Kondisi hati yang berada di antara keduanya itulah yang digambarkan dengan nama hairah. Jadi manusia itu harus ada pengharapannya, juga harus ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berharap saja. Karena kalau cuma berharap saja, syariat itu diremehkan. Tapi kalau cuma rasa takut saja yang ada, kita tidak punya semangat beribadah. Tanamkan di hati pengharapan yang besar kepada Allah, tanamkan juga di hati rasa takut kepada Allah SWT. Itulah perwujudan dari al-khairah itu. Saya kira itu pengantar kajian kita di pagi ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.